Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita sehat selalu dan tidak ada masalah yang berarti dalam hidup dan kehidupan kita. Saya hari ini di jalanan ibu kota Kabupaten Daik Lingga. Kita jangan beranggapan kota Daik Lingga ini sama dengan kota Batam yang ramainya luar biasa, sama dengan Tanjung Pinang atau Tanjung Balai Karim. Kira-kira sepinya kota Daik Lingga ini ya beda-beda tipis dengan Tarempa lah atau di Anambas. Cuma memang saya melihat di Daik Lingga ini lebih kepada datar, ya, mobil bisa leluasa lalu lalang walaupun masih sepi. Kalau di Tarempa, Anambas itu agak sulit ya. Pertama jalannya juga belum banyak pembangunan, walaupun sekarang sudah mulai, maklumlah daerahnya perbukitan, bebatuan. Bukan tidak ada pembangunan tak ada, cuman membangun di sana itu kan biaya sangat mahal ya. Oleh karena itu disebut Tarempa karena batu dia bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau asrinya sama ya, sama-sama asri, sama-sama indah. Malah kalau di Kabupaten Anambas kan banyak sekali pemandangan yang indahnya luar biasa. Nah, di Daik Lingga ini merupakan salah satu kabupaten bersejarah. Kenapa? Di sini kan ada salah satu makam pahlawan nasional, namanya Sultan Riayat Shah. Ada salah satunya lagi kan di Penyengat, itu Raja Ali Fisabilillah, Raja Ali Haji. Berarti di Kepri ini ada dua pahlawan nasional, satu dari Penyengat, Tanjung Pinang, satu dari Daik. Karena dua wilayah ini merupakan wilayah kesultanan yang dulu punya sejarah melawan penjajahan Inggris. Kita semua tahu Kesultanan Melayu itu kan ada yang di Malaysia, ada yang di Indonesia. Dulu kan karena dulu kita ini sama-sama satu kesultanan ya, Kesultanan Melayu. Cuman karena ada penjajahan Inggris, ada penjajahan Belanda, ya, kemudian mereka mengadakan perjanjian, itulah terpisah. Ada yang Indonesia, ada yang Melayu. Tapi dulu ini merupakan satu kesatuan. Dan untuk kita sama-sama ketahui, bahasa Indonesia ini kan berasal dari bahasa Melayu. Di Daik inilah asal usulnya. Makanya di Daik salah satu motonya adalah Bunda Tanah Melayu. Nah, seperti itu. Saudaraku, kalau kita ke Lingga ya, insya Allah tidak terlalu sulit. Kalau yang dari Batam itu bisa lewat Punggur langsung ke Setenam atau ke Dabuk dulu, atau ke Tanjung Pinang dulu, kemudian ke Setenam Lingga atau ke Dabuk. Ada juga pesawat, tapi pesawat ini tidak setiap hari dari Batam ke Dabuk, tidak ke Daik. Jadi Lingga ini memiliki 3 pulau utama, Daik, Dabuk, dengan Senayan. Saudaraku, kalau kalian ke Daik, ini kalian akan menemukan sesuatu yang mungkin tidak diketemukan di kota, khususnya kota Batam dengan kota Tanjung Pinang. Sini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bukan peninggalan Belanda ya, bekas-bekasnya itu.
Tapi peninggalan nenek moyang kita, rumah berupa kayu, panggung, banyak sekali di sini. Terus yang paling penting ini perjalanan saya ini, pergi ke Pelabuhan Buton kan, ini mau ke Dabo. Kiri kanannya masih hutan. Dan ingat ya, hutannya hutan belantara, masih banyak kayu-kayu besar di sini. Kayu yang belum dijamah sedikit pun oleh manusia, walaupun katanya di bagian agak jauh hutannya sudah mulai habis, tapi masih terlihat adalah, tapi tidak habis 100%. Ya tentu habisnya kemana ya, mungkin lari ke Batam, lari ke Tanjung Pinang, atau ke tempat-tempat lain. Coba kalau kita misalnya pergi ke toko kayu, beli kayu di Batam ya, kalau kayu bagus paling nyebutnya kayu mana? Kayu Dabo, padahal belum tentu dari Dabo. Bisa dari Jambi, bisa dari Riau, atau dari manapun. Karena kayu di Batam sudah habis, maka orang menyebutnya kayu Dabo. Nah itu kan. Tapi nggak tahulah mana yang benar. Tapi yang pasti teman-temanku, di Dayak ini kiri kanan masih asri. Dan saya dapat informasi ya, di Dayak ini banyak sekali kijang-kijang di atas gunung situ. Kijang ini ada yang menyebutnya sebagai pelanduk. Nah, ini banyak nih. Sebenarnya pelanduk ini binatang yang dilarang untuk diburu, karena katanya binatang yang dilindungi. Tapi prakteknya banyak juga orang mencari kijang atau pelanduk ini, dimakan juga. Ya umumnya orang kota kalau ngambil pelanduk dari sini ya disembelih dulu, digoreng dulu istilahnya ya, dijadikan daging dulu, keringkan dulu, baru dibawa aman dia. Tapi kalau dibawa pelanduknya baru ada masalah, karena memang dilarang. Nah teman-temanku yang di luar Lingga, lihat jalanannya dari tadi, setahu saya belum ada mobil lewat. Saking sepinya kendaraan kan. Motor pun hanya 1-2, padahal ini masih masuk kategori agak kota lah ini ya. Artinya apa? Jalan tuh masih sepi, bukan berarti jalannya tak bagus. Kalau jalan di Lingga ini saya kira sudah banyak mulus lah. Mau jalan ke Pancurnya, jalan ke Setenang, jalan kemana, udah mulai bagus nih sebenarnya. Lalu kenapa orang tak banyak beli mobil? Ya karena memang ekonomi di Lingga ini sangat ketergantungan ekonomi dari pemerintahan. Itulah pemerintah daerah. Makanya kalau di sini bisa bekerja sebagai honor saja, waduh, itu syukurnya luar biasa ya. Karena memang tidak ada industri, tidak ada PT, kecuali dulu ketika masih ada PT di Dabo ya, PT Timah tuh, PT Antama, itu baru makmur lah Lingga ini. Kalau sekarang kan Timah pun sudah nggak ada lagi, agak susah. Lihat jalanan di Dabo, di Lingga, mulus betul jalan, motor pun hanya 1-2. Dan saya dapat informasi, bersyukur kita Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini masuk kategori aman ya. Tidak ada di sini terdengar perampokan, ya, termasuk begal, belum pernah kita kedengaran. Ya mungkin apa pula yang mau dirampok kan? Juga orang kayanya kan juga tidak terlalu banyak. Di samping ini kan orang Melayu ini, ya Allah, sopan-sopan, santun-santun, baik ya. Makanya Melayu ini sebut salah satu suku terbuka atau bangsa terbuka. Terbuka itu artinya menerima semua orang, siapapun yang datang ya. Selama pendatang itu baik, maka orang Melayu akan lebih baik, seperti itu. Maka di Melayu ini semua bisa masuk, apapun agamanya, apapun sukunya. Luar biasanya Melayu. Nah,
Di Dae ini merupakan kabupaten yang diresmikan masuk ke provinsi Kepri yang ke-6. Kan Kepri ini didirikan oleh pertama ya pasti Batam, Kepri, waktu itu ada Karimun, Bintan, Natuna. Nah, kemudian belakangan setelah jadi Kepri muncullah kabupaten hingga yang terakhir baru kabupaten Anambas. Kita lihat teman-temanku, jalan kiri kanannya dari tadi lewat tak ada mobil kan. Mana saran saya kepada pemerintah Kabupaten Lingga, jalanan dari Lingga ke Pelabuhan Penari arah Dabo ini ternyata kiri kanan masih ada yang belum dibersihkan, apa namanya ya, kerumputan, kekayuan itu, ranting-ranting itu banyak kemakan badan jalan. Jadi ya perlu dibersihkan lah menurut saya. Tidak perlulah bupati turun tangan. Saya kira bupati kan sudah menggaji beberapa orang petugas kebersihan. Ini kan sedikit aja pegawai PU ya. Kan ini kalau dibiarkan bahaya juga. Ya kalau bagi orang sini mungkin paham, tapi orang yang pendatang dari luar kan nanti numbur kiri kanan, tahu-tahu di depan ada mobil ya. Ya di samping itu kan mana tahu ada ular. Jadi kalau misalnya di pinggir jalan itu rumputnya bersih, kalau tiba-tiba ular tuh masuk ke jalan, kita kan tahu. Cuman kalau rumput pun masuk ke pinggir aspal, ke jalan aspal kan nanti susah. Kan tidak banyak juga, yang lain kan rata-rata mulus juga. Saudaraku, di Lingga ini juga ada daerah Tran ya, khususnya yang mungkin pernah di Lingga, yang ada di pernah Lingga yang sekarang mungkin ada keluarganya di Jawa ya. Di Kepri ini kan ada sekitar 3 pusat transmigrasi. Ada di Natuna, ini yang paling luas daerah transmigrasinya, sampai 2 kabupaten, 2 kecamatan, kecamatan SP1, SP2 apa tuh ya, ada kecamatan Batubi. Wah, itu pusat transmigrasi. Di Lingga ini teman-temanku ada juga daerah Tran ya, jangan salah, namanya di Grandin. Dan saya beberapa kali pergi ke daerah Tran Lingga ini, alhamdulillah ya, walaupun tidak sesukses di Sumatera, Kalimantan ya, di Sulawesi, lumayan bagus lah, banyak juga yang bertahan. Dan hebat juga orang Tran nih, mungkin karena Jawa ini luar biasa ya. Ya daripada mungkin dah Jawa juga susah hidup, sini tanah mati pun bisa hidup ya. Nah ini kan di sini masih ada jalan apa ya, jembatan kayu masih ada kalau di sini. Ya mudah-mudahan segera oleh pemerintah daerah dibangunlah ya, supaya lebih aman dan nyaman. Saudaraku, Lingga ini juga salah satu kabupaten dulu ya, penghasil sagu. Nah, kan yang penghasil sagu ini selain Lingga dulu kan ada namanya Selat Panjang ya, kemudian di Karimun. Dan sebenarnya sagu ada juga di Anambas ya, cuma di sana nggak produktif karena memang tadi. Yang saya lihat kalau di Lingga dengan di Karimun dengan di Selat Panjang masihlah sagu itu produksi, walaupun tidak terlalu banyak. Di sini saya lihat masih banyak sagu-sagu nih kawan-kawan. Saya pun sering mengkonsumsi sagu Lingga. Oh, enak-enak nih hasilnya, walaupun bagi yang tidak biasa makan ya tentu tidak enak. Tapi yang jelas fungsi sagu ini sama dengan makanan ya, hanya di lidah saja bagi yang biasa nggak enak, tapi hakikatnya ketika dikonsumsi dia fungsinya sama dengan makanan, bisa mengenyangkan. Silakan teman-teman. Dan Dae Lingga ini walaupun kayaknya seperti ini, jangan salah, di sini banyak menghasilkan pejabat. Dari Dae ini ya, dari Kabupaten Dae ini ada yang jadi jenderal. Wah, kalau nggak salah Jenderal Pak Nasir ya, dari Dabo. Ada yang jadi wali kota Batam. Itulah Pak Nyat Kadir dulu. Sekarang malah Pak Amsakar, wali kota Batam juga. Ini dari Dae ini, walaupun kayak gini-gini.
Nah, lihat di Lingga ini masih banyak jembatan kayu lah ya di sini. Ya mudah-mudahan ke depan pemerintah segera membangunnya lah ya. Nah, tapi walaupun jembatan kayu, kalau di sini kuat ya, jangan dianggap tidak kuat, karena di sini kayunya beda dengan kayu di tempat kayu paten-paten di sini. Oke, jadi Kabupaten Dayak Lingga ini sebenarnya walaupun ya menurut kita kabupaten ya ada yang menyebut agak tertinggal, menurut saya tidak. Tapi di sini orang hebat-hebat banyak dari sini. Di sini ada yang profesor, ada yang doktor, kemudian ada yang jenderal, bahkan Pak Dr. Andes Haji Nyat Kadir yang sekarang menjadi anggota DPR RI ya, itu juga dari Dayak Lingga ini. Artinya apa? Dayak Lingga ini ternyata insya Allah salah satu kabupaten penghasil orang-orang top di Kepulauan Riau. Ya kalau di Batam ini kan baru-baru ini ramai. Lihatlah pejabat di Batam, udah lurah, ada camat, eselon 1, eselon 2, banyak dari sini. Oleh karena itu kita bagi masyarakat Lingga perlu bersyukur wilayah ini ya sangat beruntung bisa menghasilkan orang-orang hebat di Provinsi Kepulauan Riau, baik yang ada di Lingga, di Dabo, di Pinang maupun Batam. Lihat jalannya masih banyak yang kurang mulus ya. Mudah-mudahan suatu saat segera dibenahilah oleh pemerintah daerah. Saudaraku, harapan kita tentunya, ini bukan harapan saya sebenarnya, saya kan sering ngobrol dengan orang-orang di Dayak ini, di pinggir jalan, ngobrol di kaki lima, di kedai-kedai kopi. Mereka banyak menceritakan orang-orang Dayak ini banyak sukses di luar ini. Apa di Batam, ada di Pinang, yang di Jakarta, malah ada pula yang jadi pengusaha. Tapi menurut mereka entah benar entah tidak ya, banyak yang lupa kampung halaman. Ya harapan mereka sih minimal ya 3 bulan sekali lah datang ke sini, apa bawa oleh-oleh, membangun kampung, membangun masjid. Ya mereka, saya menurut mereka ya, kalau bisa seperti orang-orang Minang katanya. Orang Minang nih dimanapun merantau, dia tidak lupa kampung halaman. Kadang-kadang kalau bayar zakat harus pula dikirim ke Sumatera Barat, padahal ya dari perantauan. Nah harapan mereka, saudara-saudara kami yang di Dayak ini, yang sukses di Malaysia, Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Bandung, Surabaya, kan banyak di sini orang-orang hebat di luar sana. Ya, nah ini ya sesekali lah pulang kampung, bangun masjid, kasih tetangga ayatin. Ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ya didengarkanlah oleh saudara kita yang sudah merantau. Nah, dari sekian waktu berjalan tadi, nah baru ketemu mobil ini. Dan ini juga masih jembatan kayu nampaknya. Mudah-mudahan ke depan pemerintahnya segera membangun. Padahal ini saudaraku, ini jalan protokol. Jalan protokol itu jalan utama yang menghubungkan antara Dayak dengan Dabo. Ini kan utama nih, tapi ya jalannya masih kondisi seperti ini. Kita maklum ya, saya kira bukan karena Pimpro atau pimpinan proyeknya yang kurang baik, menurut saya tidak. Ini karena memang jalan masih penuh air hujan. Maklum di atas gunung itu kan air nggak putus-putus ya. Jadi ketika masuk setiap hari aspal, sehebat apapun kuatnya jalan akan rapuh juga. Memang harapan kita ke depan kalau bisa di kiri kanan jalan dibangun parit yang bagus ya. Nah saudaraku, Dayak ini juga termasuk kabupaten yang subur. Di sini kalau diurus dengan baik, bisa tanam jagung, bisa tanam pepaya dan segala macam. Tapi di sini juga konon, bukan konon ya, hampir pasti lah. Di sini pusat tambang boksit.
ya insya Allah akan segera dimulai, karena konon boksit, pabrik boksit ya, nikel yang boksit atau apa itu yang ada di Uban itu kan sudah selesai. Yang dulu dilarang ekspor boksit itu kan kalau mentah dibawa ke luar negeri. Nah sekarang pengolahannya ada di Bintan. Kabarnya dari sini salah satunya boksit akan dibawa ke Bintan. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan segera beroperasi. Tapi ya harapan masyarakat sini, kabarnya kan yang di Uban itu, yang pabrik boksit itu kan punya asing, dalam hal ini Tiongkok. Jangan pula nanti tenaga kerjanya semua dari Tiongkok, menurut mereka seperti itu. Tapi saya yakin tidak. Jadi kita yakin nanti ketika boksit sudah mulai produksi, dibawa semua ke Bintan, insya Allah masyarakat Lingga ini pun akan semakin maju. Cuman tentu harapan kita, daerah-daerah yang subur, yang tetap cocok untuk pertanian, ya jangan diganggu. Karena bagaimanapun pertanian ini sangat penting untuk kepentingan kita bersama. Nah, ini kawan, ketika lurus jalan ini ya, itu nanti ujung mentok, tak ada lagi jalan tuh, maka terpaksa ke pelabuhan ini belok kiri. Belok kiri ini berarti akan masuk ke perkampungan penduduk. Di situ nanti akan ketemu pelabuhan. Di sini nih kawan-kawan ya, banyak duren kiri kanan Lingga nih. Tapi ternyata di Lingga nih, walaupun di sini pusat pusat kebun duren, ternyata sudah mulai mahal juga duren di sini nih. Ya mungkin ya walaupun buah belum bisa mensuplai kebutuhan duren yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Makanya duren di Kepri masih banyak dipasok dari lain, bisa dari Sumatera, Jambi, termasuk ada dari Bangkok, Thailand. Makanya di Kepri banyak istilah durian Bangkok. Saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada, ini sudah hampir sampai dan hampir berhenti di Pelabuhan Menarik. Insya Allah sebentar lagi kita akan nyebrang ke Rabok, dan mudah-mudahan ombaknya pun tenang, ombaknya bersahabat. Insya Allah damai Linggaku, damai Kepriku, dan damai Indonesiaku. Semoga kita sehat dan bisa berkunjung ke Bunda Tanah Melayu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.